Shalom sahabat Kristus yang terkasih, kembali dalam renungan di setiap hari Kamis dengan tema transformasi hidup. Mari sahabat Kristus, sebelum kita memulai renungan kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 hingga yang ke-14. Yang demikian firman-Nya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Sahabat Kristus, salah satu contoh perubahan hidup dari yang lama, dikuasai oleh nafsu, lalu berubah menjadi hidup yang baru dengan mengenakan manusia baru yang dikuasai oleh roh dan pikiran Yesus, adalah Rasul Paulus sendiri. Contoh yang terlihat. Ini bukan sekedar perubahan nama dari Saulus menjadi Paulus. Tetapi menurut apa yang disaksikan oleh Rasul Paulus sendiri, ada perbedaan nyata antara manusia lama dengan manusia baru di dalam Kristus. Yakni, manusia lama itu mengerjakan segala sesuatu dengan berlandaskan pada kekuatan diri sendiri. Merasa diri telah bergiat dalam memberi, dalam melayani, dan bahkan dalam kesucian diri. Ya, itulah Saulus manusia lama yang hidup keagamaannya berfokus pada kebiasaan dan kekuatan diri sendiri. Ia merasa diinginkan, dibutuhkan, sama seperti arti namanya, yaitu diinginkan atau dibutuhkan. Nah, akibatnya Saulus bisa menjadi pribadi yang sombong, salah sasaran, mudah rapuh dan lelah, dan melihat dirinya sebagai titik tolak ukur. Nah, ketika Saulus mengalami perjumpaan dan perubahan atau transformasi hidup melalui kepenuhan Kristus, maka ia berkata, yang ia tuliskan di ayat 7 dan 8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, sahabat Kristus, sejak perjumpaan dengan kasih karunia Kristus itulah Saulus berubah menjadi Paulus. Ia mengalami transformasi, baik hati, pikiran, dan hidup yang total, menuju pada kepenuhan hidup yang mendatangkan kesukacitaan dan kedamaian yang melampaui segala akal. Ia menjadi pribadi yang rendah hati, sadar bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Maka kemuliaan selama-lamanya hanya bagi Tuhan. Tentu, masalah yang dihadapi tidak bertambah ringan, bahkan semakin berat karena harus melawan ego dan nafsu diri sendiri. Tetapi setelah ia mengalami transformasi hidup, Rasul Paulus menjadi rendah hati, ia menjadi lebih tenang, makin kuat,
dan selalu memandang kepada Tuhan. Saat menghadapi ujian, ejekan, fitnahan, dan bahkan aniaya sekalipun karena iman dan pelayanannya, Rasul Paulus tidak uring-uringan. Ia menjadi lebih tenang dan ia sadar bahwa ini bukan lagi soal pembenaran dan penerimaan dari manusia. Sebab ia telah mengalami pembenaran dan penerimaan dari Kristus yang jauh melebihi semua pengakuan dan pembenaran manusia. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menjadi pribadi yang makin rendah hati, kuat dalam tekanan, karena ia hanya memandang kepada Tuhan saja. Semua yang ia kerjakan adalah untuk Tuhan. Dan ini bukan tentang dia dan pelayanannya, tetapi semuanya tentang Tuhan dan pelayanan kepada Tuhan. Ia ingin makin menjadi seperti Kristus dan bukan menjadi seperti orang lain. Itulah sebabnya dengan lugas dia berkata di dalam ayat 10 dan 11, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, sahabat Kristus, sungguh tiada keindahan dan kepenuhan hidup bagi kita para pengikut Kristus kecuali mengejar kehidupan yang makin serupa dengan Kristus. Tidak mudah memang, tetapi itu bukan hal yang mustahil. Sebab hal itu datangnya dari pihak Allah. Alih-alih kita bisa mengejar dan mengerjakannya dengan kekuatan sendiri, Allah lah yang justru menangkap dan mengerjakannya dalam hidup kita. Tugas kita hanyalah meminta dan membiarkan Roh Kudus leluasa bekerja, mentransformasi hati, pikiran, dan hidup kita seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Amin.